Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Yudi Afandi Rahab dan juga Waldan Fadil Tanjung akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Mahabbah atau cinta. Al-Mahabbah merupakan keinginan kuat untuk bertemu dengan kasih yang sangat dirindukan. Dalam pandangan kaum sufi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibutuhkan usaha yang keras untuk mencapainya, yaitu dengan membersihkan diri dari segala bentuk dosa, noda melalui makom-makom dan hal yang telah ditetapkan. Sekalipun membutuhkan pengorbanan, keinginan tersebut dapat tercapai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Karena al-mahabbah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dikehendaki. Kenyataan dalam masyarakat, jika berbicara tentang al-mahabbah atau cinta, lebih dipahami sebagai kisah Zulaikha dengan Yusuf, cinta antara hamba dengan hamba yang berbeda jenis kelaminnya. Hal ini terlihat pada topik utama beberapa novel dan sinetron. Contohnya seperti ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, dua garis biru, dan lain-lain. Sehingga dari aspek sosiologi, dengan cinta yang kuat terhadap sesama manusia dapat menciptakan hubungan yang harmonis, tolong-menolong dan kasih mengasihi di antara mereka. Sehingga tidak terjadi konflik, baik konflik antar pemeluk agama maupun konflik akibat perbedaan ras atau strata sosial, dan konflik lain sebaliknya. Hilangnya rasa cinta akan menimbulkan malapetaka seperti pembunuhan, perampokan, penipuan yang banyak terjadi sekarang ini di dalam masyarakat. Pengertian al-mahabbah. Secara etimologi, al-mahabbah adalah bentuk masdar dari kata yang mempunyai tiga arti, yaitu melazimi dan tetap. Yang kedua, biji sesuatu dari yang memiliki, biji. Yang ketiga, sifat keterbatasan. Pengertian pertama, jika dihubungkan dengan cinta, maka dapat dipahami bahwa dengan melazimi sesuatu akan dapat menimbulkan keakraban yang merupakan awal dari munculnya rasa cinta. Sedang pengertian kedua dapat dipahami dengan melihat fungsi biji pada tumbuh-tumbuhan adalah benih kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Karena itu, al-mahabbah merupakan benih kehidupan manusia, minimal sebagai semangat hidup bagi seorang yang akan usaha untuk meraih sesuatu yang dicintai. Adapun pengertian ketiga dengan dipahami dengan melihat manusia sebagai subjek cinta, sangat terbatas dalam meraih sesuatu yang dicintai, sehingga membutuhkan bantuan sang pemilik cinta yang sungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Indonesia dikatakan cinta yang berarti suka sekali, sayang sekali, kasih sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu. Makin ditindas makin terasa rindunya, dan susah hati, khawatir, tiada tepi. Sementara dalam bahasa Inggris dikatakan love, artinya kasih sayang, cinta kasih terhadap seseorang. Tampaknya ada perhatian terhadap suatu melebihi yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dimengerti bahwa cinta atau al-mahabbah merupakan keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang melebihi kepada yang lain, atau ada perhatian yang khusus sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya, sekalipun dengan pengorbanan. Pengertian secara terminologi. Pengertian al-mahabbah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pandangan dari beberapa golongan tentang al-mahabbah. Di antaranya pandangan kaum teolog yang ditemukan oleh Webster bahwa al-mahabbah berarti keredaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Keinginan manusia menyatu dengan Tuhan, perasaan berbakti dan bersahabat seorang kepada yang lainnya. Pengertian tersebut bersifat umum, sebagaimana yang dipahami masyarakat bahwa ada al-mahabbah Tuhan kepada manusia dan sebaliknya.
ada mahabbah manusia kepada Tuhan dan semuanya. Dengan hal tersebut, Al-Razi menjelaskan bahwa jumhur mutakallimin mengatakan bahwa al-mahabbah merupakan salah satu bahagian dari iradah. Iradah itu tidak berkaitan kecuali apa yang dapat dijangkau, sehingga al-mahabbah tidak mungkin berhubungan dengan zat Tuhan dan sifat-sifatnya, melainkan ketaatan kepadanya. Begitu pula pendapat Al-Jamakhsyari sebagai salah seorang tokoh Mu'tazilah bahwa al-mahabbah adalah iradah jiwa manusia yang ditentukan ibadah kepada yang dicintainya, bukan kepada selainnya. Pandangan tersebut menggambarkan mahabbah kepada Tuhan adalah mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apa yang dilakukan adalah yang mendatangkan kebaikan. Imam Al-Ghazali sebagai seorang sufi mengatakan bahwa al-mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Jika dipahami beberapa macam karena kecenderungan hati antara setiap orang berbeda-beda. Sesamanya ada pula kepada Tuhan. Kecenderungan mereka tidak terlepas dari pemahaman dan penghayatan, serta pengalamannya terhadap ajaran agama. Namun demikian, bagi Imam Al-Ghazali tentunya yang dimaksud adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena bagi kaum sufi al-mahabbah yang sebenarnya bagi mereka hanyalah mahabbah kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ucapannya bahwa barang siapa yang mencintai suatu tanpa kaitannya dengan al-mahabbah kepada Tuhan adalah sesuatu kebodohan dan kesalahan, karena hanya Allah yang berhak dicintai. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Sarraj membagi al-mahabbah kepada tingkatannya, itu pertama, cinta biasa. Cinta biasa yaitu selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah, memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. Kedua, cinta orang siddiq, yaitu orang yang kenal kepada Tuhan, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, dan lain-lain. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri dari Tuhan, dengan demikian dapat melihat rahasia-rahasia pada Tuhan. Yang ketiga, cinta orang-orang yang arif, yaitu betul pada Tuhan yang dilihat dan dirasakan, bukan lagi cinta diri yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat dicintai masuk ke dalam dari yang mencintai. Al-mahabbah tingkat ketiga ada al-mahabbah bagi kaum sufi yang sudah menunggal dengan Tuhan, yakni memiliki sifat-sifat luhut ketuhanan dan menghilangkan sifat nasutnya. Sementara tingkat kedua merupakan proses untuk memasuki tingkat ketiga. Tingkat pertama adalah milik kaum awam. Jika yang pertama tidak dimiliki, berarti memiliki al-mahabbah kepada Allah. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa al-mahabbah merupakan keinginan yang mendorong untuk berusaha memenuhinya, walaupun dengan pengorbanan. Keinginan tersebut adalah menyatu dengan kekasih, yaitu Tuhan. Tetapi penyatuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memiliki sifat-sifat kekasih dan menghilangkan sifat-sifat yang dimiliki yang tidak sesuai dengan sifat kekasih, agar biasa terjadi penyesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wildan Fadil. Nama saya Wildan Fadil, NIM 0105192038. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya Yudi. D. Cara untuk mencapai al-mahabbah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa al-mahabbah dalam pandangan kaum sufi adalah anugerah Tuhan kepada hambanya yang suci, sehingga memerlukan latihan mensucikan diri, menghilangkan sifat nasud yang dimiliki, kemudian mengisinya dengan sifat lahud. Karena itu, dalam ajaran tasawuf ada jenjang pensucian diri yang disebut dengan makom. Para ahli berbeda dalam menetapkan makom yang harus dilalui, seperti Abu Nasar al-Sarraj al-Tusi membagi makom kepada 7 tingkatan: taubat, waroduhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Sementara Abu Bakar Muhammad al-Kalabadi
membagi 10 tingkatan: taubat, zuhud, sabar, fakir, tawadu, takwa, tawakal, ridha, al-mahabbah, dan marifah. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pengetahuan dan pengalaman mereka. Namun demikian, jika dilihat pembagian di atas, tanpa antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Jadi makam-makam yang harus ditempuh untuk mencapai al-mahabbah adalah: 1. Taubat. Taubat berasal dari kata berarti kembali. Maksudnya kembali kepada kebenaran setelah melakukan kesalahan atau dosa. Dosa merupakan penghalang untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga perlu membersihkan diri. Jalur pertama yang ditempuh adalah bertaubat. Namun demikian, taubat dalam ajaran tasawuf bukan hanya karena melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan juga taubat karena lalai mengingat Tuhan. Karena Du Al-Nun Al-Misri membagi taubat kepada 2 bagian. Taubat orang awam adalah taubat dari dosa, dan taubat kawas adalah taubat dari kelalaian mengingat Tuhan. 2. Waro. Waro berarti menahan dan memegang. Menahan diri agar tidak melakukan penyimpangan dan tetap memegang teguh ajaran agama, sehingga terpelihara dari segala macam bentuk dosa. Bagi kaum sufi, waro diartikan meninggalkan yang subhat, samar, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam perkataan adalah menahan diri dari segala ucapan yang sia-sia. Sedang dalam perbuatan adalah kewaspadaan terhadap makanan, pakaian, minuman, dan lain-lain. Semua harus berasal dari yang halal. 3. Zuhud. Zuhud dari segi bahasa berarti berpaling dan meninggalkan. Berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjadi sebab lalai mengingat Tuhan, terutama yang berhubungan dengan duniawi dan segala kemewahannya. Al-Junaid adalah seorang sufi mengatakan, seperti yang dikutip oleh Al-Kalabaji, bahwa zuhud adalah merasa tidak punya apa-apa dan hati merasa bahagia dengan hidup penuh kemiskinan dan kefakiran. Namun hati suci dan bersih serta merasa dekat dengan Tuhan. Kemiskinan dan kefakiran yang dimaksud adalah dari segi materi. Kaum sufi tidak menuntut atau mencarinya, bahkan untuk makan pun mereka tidak usahakan, tetapi tidak meminta karena yang terpenting adalah zikir dan ibadah kepada Allah. 3. Fakir. Fakir dari segi bahasa berarti patah tulang punggungnya, kemudian itu tidak dapat berusaha sehingga tidak mempunyai apa-apa. Itulah sebabnya fakir diartikan tidak memiliki usaha dan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, fakir bagi kaum sufi adalah tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi kebutuhan primer, tetapi juga berarti tidak memiliki sesuatu yang tidak dikuasai oleh sesuatu. 5. Sabar. Sabar berarti menahan dan meninggikan sesuatu, menahan diri dari segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga pertahanan dan pengendalian diri semakin tinggi. Karena itu, kesabaran merupakan suatu perjuangan mempertahankan diri agar tetap dalam kebenaran. Dalam kehidupan sufi, sabar sangat dibutuhkan, sebab tidak ada makom yang terlewati tanpa kesabaran. Karena semua makom memerlukan perjuangan yang sangat besar, sebab di dalamnya terdapat banyak cobaan dan rintangan. 6. Tawakal. Tawakal berasal dari kata berarti mewakilkan urusan kepada yang lain. Maksudnya menyerahkan segala urusan kepada Tuhan setelah melakukan usaha semaksimal mungkin, karena Dialah yang menentukan segala-galanya. Ridho. Dari segi bahasa berarti merestui. Kebalikan dari murka atau marah. Sementara Du Al-Nun Al-Misri mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Kalabaji, bahwa ridho adalah merasa bahagia dengan segala ketentuan Tuhan yang sekalipun pahit. Maksudnya senantiasa dalam keadaan suka dan senang dengan menghilangkan perasaan benci dalam hati. Segala cobaan diterima dengan senang hati, sehingga sama saja terdapat nikmat dan malapetaka. Selain makom, kaum sufi akan mengalami beberapa hal sebelum mencapai al-mahabbah, diantaranya muraqabah. Muraqabah merupakan salah satu keadaan mental yang sangat tinggi menurut kaum sufi. Mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Tuhan dan selalu diawasi. Jadi dalam keadaan mental seperti senang seperti ini, seorang sufi memandang Tuhan dengan mata hatinya. Karena itu ia selalu dalam keadaan waspada, merasa diawasi.
2. Khauf adalah satu keadaan merasa takut kepada Tuhan jika pengabdiannya kepadanya kurang, sehingga dengan perasaan takut ini maka ia selalu terpelihara dari perbuatan maksiat dan semakin bertambah sifat waro pada dirinya dengan mengaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, memelihara diri dengan ikatan ketaatan. 3. Raja adalah suatu keadaan mental yang optimis, adanya limpahan rahmat Tuhan. Dengan sikap optimis ini menambah semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan, sehingga raja muncul setelah adanya harapan untuk diterima segala ibadah yang telah dilakukan. 6. Musyahadah adalah 4. Musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari, yakni Tuhan, sehingga dirasakan bertemu dengannya. Musyahadah meruntuhkan segala macam hijab, sehingga semuanya tampak jelas, tetapi sebelumnya segala penglihatan dan hati diputuskan kepada objek Tuhan. Jika tidak demikian, maka musyahadah tidak tercapai. Untuk mengetahui apakah seorang sufi sudah menjadi al-mahabbah, maka dapat dilihat dari tanda-tandanya, yaitu di dalam hati yang sang pencipta tidak ada kecintaan kepada selain Tuhan. Tidak boleh cenderung hatinya kepada keindahan selain keindahan Tuhan. C. Mencintai sarana yang membawa bersatu dengan kekasih. Harus hati-hati terhadap semua yang menjadi penghalang bersatu dengan kekasih. E. Harus menyebut nama kekasih tanpa mengenal lelah. F. Mengabdi kepada kekasih, tidak pernah menentang perintahnya dan tidak pernah melanggar larangannya. G. Apapun pilihannya, pandangan selalu mengharapkan keadaan kekasih dan tidak menginginkan maksud lain. Harus memandang besar pandangan sekilas kekasih kepadanya dan memandang kecil pengabdian sendiri. I. Dalam sinar cahaya keagungan sewaktu-waktu menyaksikan sang kekasih, penglihatan pencintaan menjadi suram dan kabur. Jiwa semakin takjub di dalam penyaksian, tetapi tidak mencegah hati mengatur sebagai ucapan dan amalan. J. Menyaksikan kekasih dan menyatu dengan tidak harus mengurangi kadar cinta dalam diri. Bahkan harus dibangkitkan kerinduan, ketakjuban dan hasrat baru setiap kali penyaksian dan dalam setiap kali tarikan napas pada saat bersatu dengan kekasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.